episode dimulai, suasana penuh semangat menjelang upacara sangit Imli dan Aryan. Aryan mengatakan, "Imli, kau terlihat sangat cantik malam ini." Imli pun menanggapi dengan menunjukkan tangannya yang telah dihiasi mehendi. Dengan berkata, "Aryan, bagaimana penampilan mehendiku?" Aryan mengatakan, "Imli, apa manfaat dengan menghapus namaku dari mehendimu?" Imli berkata, "Aryan, aku telah memberanikan diri menantangmu. Maka aku bertekad menghapus jejakmu bukan hanya dari tubuhku, tetapi dari seluruh hidupku." Aryan mengatakan, "Imli, kau boleh memulai kembali membangun hidup baru, tetapi jangan pernah berpikir bisa menghapus namaku dari hidupmu." Imli pun dengan spontan menggigit tangan Aryan untuk melepaskan diri. Tepat saat itu, Narmada melihat keberadaan Aryan dan Imli dan berkata, "Kalian bisa melanjutkan drama ini nanti. Sekarang ayo ikut ke upacara sangit dulu." Sementara di tempat acara, keluarga Tripati tampak sibuk dengan satu hal yang selalu jadi fokus mereka, untuk mencermati kehidupan pribadi Imli. Tiba-tiba Aryan dan Imli berjalan bergandengan tangan dengan menampilkan pemandangan yang membuat banyak pasangan mata memperhatikan mereka dengan berbagai perasaan. Gudia pun yang menyimpan rasa iri tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Gudia meremas gelas jus yang dipegangnya hingga pecah, lalu pergi dengan emosi memuncak. Aryan dan Imli duduk berdampingan di atas sofa yang telah dihias dengan indah untuk ritual. Suasana jadi lebih hidup ketika Sundar mengatakan, "Imli, aku mengira bahwa kau akan tampil menari malam ini." Miti berkata, "Sundar, dulu Imli memang suka sekali menari tanpa henti." Aparna mengatakan, "Miti, memangnya saat itu ada acara apa?" Miti berkata, "Aparna, itu sebenarnya kematian tetangga saat Imli menari. Tetapi Imli masih kecil dan terlalu senang mendengar musik." Imli mengatakan, "Waktu itu aku masih kecil sekali, dan aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi." Aryan berkata, "Imli, aku senang mendengar kisah masa kecilmu, dan itu membuatku merasa lebih dekat denganmu." Pankaj mengatakan, "Sekarang kita akan segera memulai prosesi sangit sebagai bagian dari rangkaian pernikahan Imli dan Aryan." Miti dan seluruh keluarga Tripati secara bergiliran memeluk Imli dengan penuh kasih sayang, dan masing-masing menumpahkan perasaan cinta dan harapan mereka kepada Imli. Imli berpikir, "Aku bertekad akan menemukan bukti yang bisa menunjukkan bahwa Adi tidak bersalah, dan Aryan tidak akan memenangkan pertarungan ini." Imli pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak keluarga Tripati dan Ratore untuk menari bersama. Sundar pun memutar lagu dengan seluruh keluarga mulai menari penuh semangat. Imli menarik Aryan untuk ikut serta dalam menari bersama. Tetapi ketika lagu berhenti, semua langsung diam kecuali Imli yang terus menari tanpa peduli aturan permainan, dan segera duduk santai di sofa melihat tarian keluarganya sambil tersenyum penuh arti. Begitu semua kembali terdiam di tempat karena musik berhenti lagi, Imli pun dengan diam-diam meninggalkan acara tanpa sepengetahuan siapapun. Aryan yang menyadari kepergian Imli mulai bertanya-tanya alasan Imli meninggalkan acara penting mereka. Arpita mencoba meredakan kegelisahan Aryan dengan mengatakan bahwa Imli mungkin hanya ke kamar mandi. Tetapi kenyataannya, Imli telah pergi menggunakan bajai dengan tujuan yang sangat jelas kembali ke rumah Aryan untuk mencari bukti yang mungkin bisa menyelamatkan Adi. Tanpa diketahui oleh Imli, Gudia yang menyimpan niat jahat mengikuti Imli diam-diam. Setelah beberapa saat, Imli bergegas mencari video yang diyakininya dapat membuktikan segalanya. Sementara itu, Gudia berpikir, jika Imli tiada saat ini juga, maka tidak akan ada seorang pun yang akan mencurigainya. Namun sebelum Gudia sempat melancarkan aksinya, Imli menemukan sebuah flashdisk. Imli pun seketika terlihat bahagia karena yakin telah menemukan bukti yang ia cari selama ini. Ketika Gudia hendak menghabisi Imli, langkah kaki Aryan terdengar mendekat.
dan membuat Gudia segera menghindar. Aryan pun masuk ke ruangan dengan melihat Imli sedang memegang flashdisk. Imli berkata, "Aryan, kali ini aku berhasil mendapatkan bukti ini dan akan segera terbebas dari permainanmu. Aku bukan lagi gadis yang lemah seperti dulu, melainkan perempuan yang kuat dan mandiri." Aryan mengatakan, "Imli, kekuatan sejati ada pada orang-orang sederhana, seperti seorang penjaga sekolah yang tetap bekerja meski istrinya sedang sakit. Sekarang putar saja video itu untuk mengungkapkan kalau kau berhasil." Imli pun mencoba untuk memutarnya, tetapi sayangnya file tersebut tidak dapat ditonton kembali. Aryan berkata, "Imli, video itu hanya bisa diputar satu kali, dan aku masih memiliki banyak salinan lainnya." Sambil mengambil flashdisk lain, Aryan mengatakan, "Imli, kau seharusnya tidak pernah meremehkan lawanmu. Kau harus berhenti melawan karena video itu bisa saja tersimpan di ponsel atau laptop milikku." Dengan penuh percaya diri, Aryan pun mengangkat tubuh Imli dengan membawanya keluar dari ruangan. Sementara Imli memukuli dirinya dengan pelan, menumpahkan emosinya yang tidak terbendung. Setelah beberapa saat, upacara haldi Imli dan Aryan pun dilakukan. Gudia berkata, "Bu, aku datang untuk melakukan pernikahan bersama Aryan." Namun akhirnya hanya menjadi tamu di pernikahan tersebut. Nela pun berusaha menenangkan Gudia agar tidak emosi pada acara sangit Imli. Di sisi lain, Aryan dan Imli tiba di lokasi upacara haldi dengan disambut dengan sorak keluarga. Arpita meminta fotografer untuk mengambil foto Aryan dan Imli. Tetapi fotografer melihat ekspresi wajah tegang Aryan dan Imli, dan dengan mengatakan, "Tersenyumlah sedikit, atau hasil fotonya akan terlihat seperti perjodohan paksa." Arpita berkata, "Aryan, kau pasti tidak ingin Imli melihat foto pernikahan kalian nanti dengan ekspresi wajahnya yang kaku." Aryan akhirnya bersedia bergaya demi menyenangkan hati orang-orang terdekatnya. Fotografer pun mulai memberikan berbagai arahan gaya kepada Aryan dan Imli. Dari gaya romantis seperti adegan Titanic, hingga gaya lucu dan unik yang membuat semua orang tertawa. Tiba-tiba fotografer juga dengan polosnya meminta Aryan untuk mencium Imli sebagai bagian dari dokumentasi. Aryan terlihat marah karena permintaan fotografer itu berlebihan. Arpita mengatakan, "Aryan, kalian tidak perlu sungguh-sungguh. Cukup berpura-pura seolah Aryan melakukannya kepada Imli." Meski masih terlihat enggan, Aryan akhirnya menuruti permintaan itu. Saat mendekat, tanpa disadari Aryan mulai tenggelam dalam momen tersebut, hingga Arpita harus meminta Aryan agar tidak terlalu serius. Suasana kembali cair karena perilaku Aryan yang tegang. Setelah beberapa saat, upacara haldi dimulai dengan penuh kehangatan. Dengan Aparna menjadi orang pertama yang mengoleskan haldi di wajah Aryan dan Imli, sambil memberikan doa dan harapan terbaik untuk masa depan mereka. Selanjutnya, Arpita pun hendak melakukan hal itu juga dengan berkata, "Aku telah lama menantikan momen ini." Narmada pun bergabung pada Arpita, ingin mengoleskan haldi kepada Aryan dan Imli. Tetapi Nela mengatakan seorang janda tidak layak mengambil bagian dari ritual pernikahan karena dianggap membawa kesialan. Aryan berkata, "Bi, kau hanyalah tamu di acara ini dan tidak berhak memberikan perintah, apalagi melarang ibuku sendiri." Nela mengatakan, "Aryan, Narmada yang bersikeras menikahkan Arpita, dan kini Arpita harus menjalani hidup sebagai seorang janda juga." Aryan semakin marah besar kepada Nela, sementara Narmada meminta Arpita untuk menyerahkan mangkuk haldi itu kepada Gudia. Arpita yang tidak kuasa menahan air mata segera menyerahkan mangkuk itu kepada Gudia dengan hati berat. Namun sebelum Gudia melakukan ritual haldi, Imli bangkit dengan berkata, "Aku hanya ingin diolesi haldi oleh Ibu Narmada dan Arpita, dan bukan oleh siapapun." Nela mengatakan,
Imli, pernikahan Miti adalah sebuah penghiburan. Jika putrinya tidak memahami nilai-nilai ritual pernikahan. Imli berkata, Bi, keluargaku sebelumnya telah mengajarkanku tentang nilai kasih sayang, hormat, dan makna sejati keluarga. Imli pun kemudian menggenggam tangan Narmada dan Arpita dengan mengatakan, kedua wanita ini juga telah memberiku cinta, maka mereka layak untuk mengoleskan haldi di wajahku. Akhirnya Narmada mengoleskan haldi di wajah Imli dan Aryan. Semua yang menyaksikan momen itu pun bertepuk tangan dengan penuh haru. Imli lalu mengajak Arpita untuk melakukan hal yang sama dengan mengoleskan haldi padanya dan Aryan. Semua pun kembali disambut dengan tepuk tangan. Tetapi wajah Nela tampak masam karena merasa kalah dalam argumen. Arpita memeluk Aryan dengan penuh emosi. Imli mengatakan, cinta sejati dari orang-orang tulus dapat menghancurkan segala pertanda buruk. Saat Nela mencoba meninggalkan acara itu dengan kesal, Imli meminta Nela untuk tidak kemana-mana dan tetap berada di acaranya. Karena sebagai anggota keluarga, maka harus mengoleskan haldi padanya. Miti pun kemudian melanjutkan upacara dengan memberikan haldi kepada wajah Imli dan Aryan sambil tersenyum lembut. Setelah itu, Nela akhirnya memberikan haldi pada wajah Aryan dan Imli dengan tangkai bunga yang sudah dicelupkan ke dalam haldi. Miti berkata, apakah ritual haldi telah selesai? Karena semua sudah mengoleskan haldi pada Aryan dan Imli. Saat itu juga Adi datang dengan mengatakan, aku belum mengoleskan haldi pada Imli. Apakah aku boleh mengoleskan haldi? Karena aku masih merasa memiliki hubungan dengan Imli. Aryan berkata, Adi, kau bisa mengoleskannya. Karena kau secara teknis kini hanyalah ipar. Adi yang tampak sedikit terluka mendengar jawaban Aryan, tetapi tetap menjaga sikap dan mengatakan, Aryan, mungkin aku dan Imli masih bisa menjadi seorang sahabat. Adi pun mengoleskan haldi ke wajah Imli. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, berjalan meninggalkan acara haldi. Sementara Imli hanya bisa diam karena sedang bergulat dengan perasaan antara masa lalu yang sulit dan masa depan baru yang akan segera dilakukannya.